iQOO dan Poco. Menurut gue dua brand ini cukup dinanti buat para mendingers yang haus akan HP terjangkau dengan value yang tinggi. Kira-kira siapa yang lebih baik dari berbagai topik dan tes yang gue lakuin ini? iQOO Z9 atau Poco X6 Pro? Buat desain harusnya banyak yang setuju sama gua sih kalau tampilan Z9 lebih cakep dari X6 Pro. Berasa lebih elegan aja dengan tekstur bintik-bintik gitu dibanding glossy-nya di Poco yang gampang nempel sidik jari. Cuma Poco juga punya satu varian lagi yang warna kuning ya dengan material vegan leather yang pastinya minim jiplakan sidik jari tuh. Kamera modulnya pun terlihat lebih rapi di iQOO ya dibanding Poco yang punya 4 buletan di sana. Lanjut ke bagian depan yang mana kedua HP ini sama-sama punya bezel yang tipis dan iQOO terlihat sedikit lebih tebal karena framenya juga warna gelap jadi nyatu gitu. Sedangkan Poco warna terang. Kalian mungkin bisa cek Z9 yang warna hijau ya buat frame yang warna terang juga. Tapi kalau gue abaikan frame luarnya, kayaknya tetap lebih tipis Poco deh buat bezel samping. Untuk dagu sama-sama lebih tebal dari sampingnya ya, tapi ini udah termasuk tipis kok. Terus lanjut ke layar yang mana sama-sama AMOLED, dimana iQOO lebih gedean dikit terpaut sekitar 0,1 inch, yang mana lebih terang juga dari sisi peak brightness HDR yang mencapai 4500 nits berbanding 1800 di Poco. Kalau di fullin gini brightness yang secara manual, terlihat emang iQOO lebih terang. Lanjut refresh rate iQOO yang juga lebih baik yaitu 144Hz. Yang perlu diingat kalau 144 ini tercapai di app-app tertentu aja ya, tergantung developer app-nya support atau enggak. Tapi paling enggak HP ini udah ready sih kalau emang dibutuhin. Kalau untuk touch sampling, Poco punya nilai yang cukup tinggi di 480Hz, di mana HP kebanyakan ada di sekitar 240. Untuk iQOO sendiri sayangnya gue nggak dapet info sih berapa. Habis itu buat pecinta always on display bakal sedih dengan Poco, karena seperti yang diketahui dia cuma bisa 10 detik aja, sedangkan iQOO bener-bener bisa always tuh. Terakhir buat feel genggam, kedua HP ini cukup mirip ya, sama-sama punya frame yang flat gitu. Tapi di iQOO sedikit lebih tinggi dia, karena layarnya emang tadi lebih luas. Dan kalau disuruh pilih untuk desain dan layar, pilihan gue lebih condong ke iQOO. Gimana kalau teman-teman? Ingat ya, ini bener-bener tergantung tiap-tiap orang nih. Dan beda pilihan pun gak apa-apa kok, jadi jangan baper. Oke, lanjut kita ke performance yang gak usah didebat. Poco lebih ganas di sini dengan Dimensity 8300 Ultra dibanding iQOO dengan Snapdragon 7 Gen 3. Nggak percaya? Yuk gue buktiin dengan data-data di tes ini. Sebelumnya gue pastiin dulu baterai ada di 100%, connect di wifi yang sama dengan settingannya juga. Update software paling baru, refresh rate gue set mentok dan performance mode kedua HP gue aktifin. Habis itu langsung cus tes Antutu 3 kali berturut-turut yang langsung gua rangkumin hasilnya nih. Dimana secara rata-rata skor Poco lebih tinggi sekitar 500.000 dengan suhu yang cukup jauh juga ya terpaut 7 derajatan. Kalau untuk penurunan performance iQOO lebih baik di sini ya, berkurang 3% aja dibanding Poco 14% dari skor 1,4 juta drop ke 1,2. Untuk konsumsi daya, Poco jauh lebih tinggi ya, berkurang 16% berbanding 4%. Hal ini dipengaruhi sama dua hal sih. Pertama karena emang suhunya yang tinggi tadi. Dan kedua perlu diingat, kapasitas baterai iQOO itu lebih besar di 6000 mAh. Dan karena perbedaan kapasitas tadi, gue sertain juga konsumsi daya dalam mAh. Lanjut kita ke recording 4K selama 30 menit yang hasilnya iQOO berkurang 7%. Sedangkan Poco 10% dengan suhu yang sama-sama mirip di 41an derajat. Habis itu nonton YouTube 1080p selama 30 menit dan sama-sama berkurang 3%. Yang kalau kita lihat secara konsumsi daya, ternyata iQOO lebih besar 30 mAh. Dan next, kita balik lagi ke benchmark. Kali ini Geekbench 6 yang hasilnya tentu Poco lebih tinggi. Terpaut 200-an poin untuk single core dan 1000-an poin multi-core. Dengan suhu dan baterai yang terpaut tipis aja di sini. Dan terakhir kita tutup dengan benchmark lagi yaitu 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test yang punya base loop terpaut cukup jauh sekitar 1500 poin. Tapi di stabilisasi kebalikan ya, dimana iQOO bisa dapat hasil yang mendekati sempurna di 99%, sedangkan Poco cuma di 68 aja. Dan itu tadi untuk tes-tes yang kebanyakan benchmark. Gimana hasil tes gaming? Dari yang gue lakuin sebelumnya untuk Genshin Impact Highest 60, emang Poco bisa dapetin FPS rata-rata yang sangat baik di 58,4 FPS ya, dengan suhu 44,5. Sedangkan iQOO cukup jauh di bawah, dapat 42,7 FPS. Yang kalau mau fair, sebenarnya dapat FPS 30-40an pun udah cukup nyaman. Oh ya, buat suhunya sendiri sedikit lebih adem dari Poco, yaitu 43 derajat.
BTW guys, kalau kalian suka sama video-video duel kayak gini, jangan bosen-bosen bantuin gua buat like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Dari hasil tes tadi terlihat ya, untuk sisa baterai iQOO jauh lebih banyak di 79% berbanding 62% di Poco. Yang mana selisih terbesar ada di tes Antutu 3 kali berturut-turut. Di samping itu gue juga sempat lakuin tes real life di mana gue habisin baterai iQOO Z9 ini dari 100% sampai 0 yang dapat SOT di 7,5 jam. Dan yang menarik, 5 jamnya sendiri itu gue lakuin buat main game. Untuk detailnya kalian bisa tonton video gue yang ini. Sedangkan Poco X6 Pro punya SOT di bawah itu ya, yaitu sekitar 5 jam 50 menit dengan penggunaan map sekitar 2 jam sendiri. Habis itu sosmed dan kamera masing-masing sekitar 30-40-an menit dan nggak sempet nge-game di sini. Terakhir buat chargeran, lagi-lagi iQOO sedikit lebih unggul dengan 80 watt flash charge berbanding Poco yang sebenarnya nggak terlalu jauh sih di 67 watt. Oke, kamera. Pertama yang kalian mesti perhatiin kalau iQOO ini nggak punya lensa ultrawide kayak Poco. Dan lensa utamanya pun nggak ada OIS ya. Dan buat hasilnya sendiri, kalau dari sisi foto selfie, gue lebih demen di iQOO sih. Warna kulit lebih natural dibanding Poco yang agak keputihan gitu. Buat backgroundnya pun iQOO lebih jelas ya. Bangunan-bangunan di belakang punya garis-garis yang lebih tegas aja. Dan kayak yang gue bilang sebelumnya, adanya ultrawide di Poco ini bikin shoot lebih fleksibel sih. Kalau emang pengen dapat gambar yang jangkauannya lebih luas. Lanjut ke lensa wide, gue bilang sama-sama oke kok. Paling bedanya nggak banyak. Misalnya warna yang lebih warm di Poco dan sedikit lebih cerah juga. Tapi ini tipis aja. Lanjut ke video di mana buat selfie malah kebalikan sama fotonya. Poco lebih baik di sini, yang lebih stabil dan dynamic range juga lebih baik dibanding iQOO. Sama satu lagi, resolusi video selfie di sini yang lebih baik di Poco ya. Dia bisa sampai 1080p 60, sedangkan di iQOO itu 1080p 30 aja. Terus buat lensa wide-nya sama-sama baik sih. Perbedaan warnanya juga minim kalau gue lihat. Untuk 4K 30 fps, yang mana ini resolusi maksimum buat X6 Pro dan Z9. Kalau buat 1080p fps sama juga sih, hasilnya mirip-mirip. Kecuali untuk 1080p 60, sayangnya stabilisasi di iQOO nggak jalan, jadi bergejolak gitu. Terus karena ada ultrawide saat recording, di Poco bisa pindah lensa ya, tapi ini juga cuma bisa dilakuin di resolusi 1080p aja. Untuk spek lainnya mirip-mirip sih, kayak sama-sama HP 5G, stereo speaker, ada AR blaster, NFC, dan fingerprint dalam layar. Paling beda di IP rating aja. iQOO itu di IP64, sedangkan Poco IP54, yang artinya secara proteksi dari air sama aja ya, karena angka belakangnya itu sama-sama 4. Tapi untuk proteksi dari debu, iQOO lebih baik beda satu level. Terus kalau di luar spek yang gue ketemu perbedaannya ada di haptic feedback sih, lebih solid di iQOO aja. Kalau Poco sebenarnya udah oke, tapi gue berasa ada nyebar dikit getarannya. Jadi iQOO lebih mantep di sini. Habis itu buat speaker, sejauh yang gue dengar ya mirip-mirip lah antara kedua HP ini. Nah, tapi kalau udah ngomongin harga, gua rasa Poco emang udah kebangetan sih. Jadi ini cuma ada satu variannya, yaitu 12 plus 5 12 seharga 5 juta. Edan emang. Dan kalau ada yang bilang X6 Pro ini goib atau harganya lebih mahal, kok gue cek di websitenya Xiaomi itu masih ada stoknya ya, dengan harga normal pula lagi. Cuman emang warnanya nggak lengkap sih, dan gua rasa stoknya juga terbatas. Karena terakhir gua lihat masih ada warna hitam juga, tapi sekarang tinggal kuning. Terus gimana dengan iQOO? Sekitar 4 jutaan atau lebih murah beberapa ratus ribu untuk varian paling tingginya 256. Terus apakah artinya iQOO Z9 ini nggak bakal laku? Entah kenapa gue cukup yakin ya kalau iQOO Z9 ini bakal tetap banyak peminatnya, terutama buat orang-orang kayak gue yang lebih suka desain Z9 yang lebih cakep. Habis itu ada nilai plus banget dari sisi baterai yang lebih awet dibanding X6 Pro. Masalah performance emang nggak sekuat Poco X6 Pro ya, tapi untuk jalanin aktivitas sehari-hari dan ngegame menengah ke bawah pun nggak masalah, dengan overall suhu yang lebih adem. Buat game berat pun sebenarnya juga bisa ya, cuma ya emang settingannya masih dikondisikan. Kayak di tes gue sebelumnya, sempat main Genshin Impact dengan settingan lowest 60 fps, masih bisa dapat FPS rata-rata di 51,8. Paling hal yang perlu diperhatiin dari sisi kamera sih yang nggak ada ultrawide dan beberapa resolusi videonya belum stabil. Sama satu lagi deh, menurut gua varian X6 Pro yang cuma ada satu yaitu 12 plus 5 12 dengan harga 5 juta
ada kemungkinan teman-teman yang budgetnya benar-benar ngepas di 4 juta kecil bakal sulit dijangkau sih. Apalagi nggak semua orang butuh storage gede 512. Misalnya 128 atau 256 udah cukup, biar nggak mubazir aja. Jadi untuk ini salah satu keunggulan di Z9 juga. Cuman kalau emang kalian tipe user yang nggak mau tahu, yang penting performance-nya buas dan secara value lebih worth it dengan storage 512-nya di budget 5 juta, Poco X6 Pro pilihan yang tepat sih. Dari sisi kameranya pun nggak kaleng-kaleng. Jadi balik lagi disesuaikan sama budget dan kebutuhan kalian sendiri, oke? Masing-masing HP punya daya tariknya sendiri kok.